Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indigosaholic, channelnya para penakut yang suka cari hantu. Masih bersama saya Rian Fatriansyah dan Nopriansyah tentunya. Kita bukan mau penelusuran, tapi kali ini kita ini baru pertama kali. Jadi mau ngapain, Pi? Kita mau ngambil wangsit gitu ya. Wangsit. Oke, jadi kita mau ngambil sesuatu yang katanya diberikan sama Nopri. Entah itu bentuknya, entah cincin atau itu nggak tahu. Benda lah ya, berupa benda. Nggak tahu ya, Bi ya, belum tahu. Sebelumnya kenapa bisa dikasih gitu? Boleh diceritain dulu gitu. Itu dapat wangsitnya dari siapa, kapan, di mana gitu. Itu ceritanya kan minggu kemarin ya, tepatnya hari Senin lah. Senin itu kan paginya itu saya kan main ke tempat saudara gitu, Nah di situ saya tuh di area persawahan itu berhenti, sempat istirahat kan. Nah saya berhenti di situ, sempat istirahat, saya duduk di situ. Nah saya tuh melihat ada sosok gitu loh yang udah ada di sebuah tempat duduk itu. Ini mimpi atau enggak? Ini masih siang harinya. Oh ya. Siang harinya kan saya kan awal ketemu sama sosok itu loh. Jadi saya duduk di di sebuah tempat duduk kan, di pinggir sawah gitu, dan saya udah melihat satu sosok kakek-kakek. Nah kakek-kakek itu pertama awal saya lihat tuh dia diem, sosoknya tuh nggak, tanpa ekspresi lah, datar gitu. Setelah saya duduk hampir setengah jam duduk di situ, ini aja deh. Hampir setengah jam saya duduk di situ, saya bisa interaksi dengan dia gitu loh, baru bisa ngajak dia berbicara gitu kan, siapakah dia di situ. Ternyata dia ada sebuah sosok sepuh di situ, atau orang zaman dulu lah katanya, dari zaman kerajaan gitu kan. Jadi pas saya situ, saya cerita-cerita dengan dia, dengan sosok itu sih siang harinya gitu, siang harinya cerita-cerita dengan dia panjang lebar. Jadi pas saat dia bilang gini, pas siang hari itu dia pengen memberikan sesuatu, tapi saya nggak tahu sesuatu itu apa kan ya. Saya juga kan bingung sesuatu itu apa, entah berupa benda atau berupa yang lainnya, nggak tahu. Jadi pas saya ketemu dia bilang kayak gitu. Jadi awalnya tuh nggak tahu deh, tiba-tiba kok langsung mau memberikan sesuatu gitu, suatu benda atau apa gitu kan. Yang jelas dia tuh kan cerita kalau dia tuh di sini nih udah merasa nggak nyaman, karena katanya wilayahnya dia itu udah dijamah oleh manusia kan, misalnya udah ditanamin padi atau kan, dia merasa nggak terima gitu. Itu awal mula ketemunya dia. Nah, terus pas saat malam harinya itu pas saat pukul jam 12 itu kan, saya kan biasanya tidurnya malam nih, tidur lah situ itu jam 12 malam itu saya tidur, dan saya bermimpi ketemu lagi sosok yang sama yang di siang hari tadi saya ketemu itu, dan dia mengarahkan saya ke lokasi sekitar sini. Katanya ya mau diberikan sesuatu itu, saya juga nggak tahu berupa benda atau apa gitu kan. Yang jelas tapi saya udah berada di sini. Nah rencananya malam ini kita mau coba mencari sosok itu, dan apakah dia ingin memberikan benda tersebut. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman, rencananya malam ini kita mau coba untuk ngambil apa sih yang dikasih sama Nopri gitu loh. Tapi Pi, bentar, di sosoknya ini yang waktu datang ke mimpi juga, kemudian waktu kamu ngobrol pada waktu siang hari juga, itu kayak orang biasa atau gimana tuh? Sosoknya itu kakek-kakek itu berjubah dan juga bersorban gitu. Beda dari orang-orang zaman sekarang gitu. Kayak orang-orang Arab gitu lah tampilannya tuh, sorban-sorban gitu. Tapi dia tuh di pinggir sawah, teman-teman, di pinggir sawah. Saya duduk di situ, saya lihat sosok itu udah ada di situ, udah lama duduk di situ gitu loh. Tapi dia diem, mukanya datar. Setelah saya duduk setengah jam, baru dia mau cerita siapa gini-gini dia di situ kan. Oke deh, jadi coba nanti malam kita samperin lokasinya. Tapi persisnya udah tahu belum? Maksudnya titiknya di mana gitu? Kalau titiknya sih kita masih mau cari dulu ya nanti malamnya. Soalnya kan luas soalnya sini lokasinya juga.
Tapi yang jelas yang saya lihat di petunjuk dalam mimpi itu lokasinya ya di sini. Tapi titik pastinya belum tahu, makanya itu kita coba nanti ntar malam kita telusuri dulu di sini. Terus sebenarnya kesananya gimana? Hah? Apa dituntun apa gimana? Ya saya kan udah kelihatan arah-arahnya, tapi kan posisi pasnya nggak tahu gitu. Oh gitu. Oke lah, nanti kita coba ke sana ya. Oke, jadi buat teman-teman ikutin terus Indigosaholic untuk nanti malam, oke? Oke. Kita skip dulu. Oke. Udah nih. Yuk. Ya udah ini, ayo terus. Oke. Ngomong dulu. Oke teman-teman, ini kita lagi menuju ke titik lokasinya. Kita ceritakan tadi. Pelan-pelan Pi, becek Pi. Ngarahnya jangan sini. Dok, lampunya rena dok. Kena aku isengnya kau. Awakmu gak lagi? Kena. Apa nih? Cai. Ya. Ayo. Ini lokasinya di kebun karet gitu. Hah? Masih jauh nggak Pi? Oh, becek guys, becek habis hujan. Kamu tekan. Apa? Jeblok kena lumpur teman-teman. Habis hujan soalnya. Nah, di sini. Apa? Di sini? Ya. Lokasinya sini ya. Bentar dulu, ini aku ngejauh dulu apa gimana? Hah? Sini aja. Langsung narik. Ya, itu terserah. Aku yang megang apa gimana? Gak apa-apa kan? Sini ya, teman-teman. Sini ada sebuah pusaka yang berbentuk seperti tombak kecil cabang 2, yang di sisinya itu berlapiskan seperti naga ya. Jadi dua seperti trisula, tapi cuman 2 tombak pedang gitu yang berada di sini. Besar nggak Pi? Hah? Begini. Kecil ya? Iya. Mau langsung ditarik apa gimana? Ini kita coba tarik energinya dulu. Kamu nggak apa-apa kan deket-deket di sini? Nggak apa-apa. Kita coba tarik. Tapi sepertinya ada yang jaga teman-teman.
Nggak ada pergerakan. Tolong bicara. Nggak ada pergerakan. Gimana? Daun-daun mulai bergerak. Sepertinya situ ada sosok yang memantau. Mau deketin dulu nggak? Nah, kita coba deketin. Baterainya di belakang lagi. Nah, itu tuh. Oh. Apa? Sosok ini sosok perempuan. Di mana sih, coy? Ini. Astagfirullahaladzim. Mana? Ini. Deketin ke botol-botol ini. Pindah ke situ tuh. Coba agak pantangin ke situ ya, kalau memang bisa tertangkap. Alhamdulillah. Ngambil baterai dulu ya, coba. Iya. Dok. Baterainya, Dok. Coba tunjuk, Pi. Bentar ya. Iya. Tuh. Sosoknya berada di sini. Ini. Perempuan ini. Nggak masuk. Nggak ketangkap ya. Tapi sosok itu memang agak nggak bisa terlalu mewujudkan ya, perempuannya. Apa kuntilanak apa gimana? Semacam kuntilanak. Ke atas? Iya. Naik, Pi. Iya tuh. Ini sosok penunggu asli tuh. Ini pusakanya mulai mendekat ya. Kita lakukan penarikan. Agak pada mundur ya. Hah? Mundur. Nanti kalau saya panggil sini. Soalnya mau narik pusakanya. Pada mundur ya. Segimana nih aku nih? Kamu agak belakang dulu. Agak di belakang saya dulu. Tolong siapkan air ya. No. Jangan disenterin, Kak. Jangan disenterin. Gambar kesini agak. Nanti. Air. Siram. Dapat ya? Iya nih. Pusaka yang di dalam mimpi. Petunjuk dari Wang Cina. Pusaka ini. Trisula. Naga. Cindu mati. Tapi ini cuma 2 ya? Iya. Karena aturannya kan 3 kan. Tapi pas saat penarikan dulunya udah patah aja memang. Tinggal 2 pedang. Misalkan. Ini kita coba netralisir dulu ya.
Allah Akbar. Ini benar guys. Ini pusakanya. Trisula Cindumati. Boleh di Ya. detailnya. Detail. Kelihatan nggak? Ya. Naga itu ya. Iya naga. Dan 2 pedang nih. Dijaga oleh sebuah naga Cindumati. Oke. Berhasil. Oke, nah kita ngobrol sebenarnya, ngobrolnya di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Oke, ngobrolnya. Jadi ini yang memberi itu siapa gitu? Sosok kiai yang bersorban yang sudah saya bilang tadi kan, yang di awal kita opening tadi. Itu yang memberi. Iya, yang memberi. Tapi sosok asli dalam ini adalah sebuah naga dari sebuah kerajaan Majapahit. Kalau saya lihat itu dari Majapahit ya. Ini sosok naga yang menjaga, namanya naga Cindumati. Berarti di dalam situ ada naganya. Iya. Sosok yang bersemayam di sana naga Cindumati. Pusaka asli sini. Jadi ini dari peninggalan Majapahit. Peninggalan Majapahit yang terkubur di sini ya. Pusakanya. Terus alasan beliau ini ngasih itu apa? Katanya memang harus dipegang karena sudah banyak yang ingin memperebutkan ini. Alasannya kenapa? Karena sudah banyak orang yang coba untuk menariknya untuk disalahgunakan. Jadi daripada di tangan yang nggak benar kan, mungkin beliau lebih memilih saya gitu untuk diberikan. Emang apa maksudnya khasiatnya begitu, kegunaannya untuk apa? Ini kalau pas di zaman kerajaan itu untuk menjaga sebuah wilayah kadipaten, sebuah kerajaan. Ini pusatanya. Ini sebenarnya kalau dia sedang keadaan genting, dia akan berubah menjadi besar ya. Apa itu? Pusakanya. Oh, sebesar pohon ini? Iya, pohon ini. Tapi kalau dia sedang lagi off gini kan, kecil dia. Dulu yang punya ini siapa? Atau memang ada orang yang punya, atau memang ya naga itu yang ini punya adipatinya kerajaan Majapahit. Memang dulu sengaja ditanam gitu ya? Memang Apa pusaka gimana? ini untuk menjaga wilayah sini asli memang. Untuk pemayam di daerah Lampung ya. Pusaka ini peninggalan Majapahit. Oke. Lihat lagi detailnya, Pi. Kelihatan ya teman-teman ya, bentuknya naga. Ini dulunya ada gagangnya atau memang kayak gini, Pi? Dulu memang 3 dia. Oh, 3. Satu seperti tobang, tapi memang dulunya sudah lepas dari sini kan. Tinggal 2 pusaka ini. Oke. Karena Raja Majapahit yang memakainya. Tinggal 2 pusaka ini. Oke. Oh, dari kerajaan Majapahit loh teman-teman. Sosok yang sebagai perantara yang beliau yang mengasih tadi, Kiai Mahesarpan tadi, mengatakan ini adalah benda dari Majapahit. Tapi untuk lebih jelasnya kita tahu ya kan, karena kita juga tahunya dari beliau ya. Boleh ini nggak? Nih kalau boleh nih ya, boleh ngobrol nggak nih? Kalau nggak dimasukin nggak apa-apa deh, lewat perantara kamu gitu. Oh, bentar saya tanyakan ya.
Boleh, tapi singkat katanya. Hmm. Silakan apa yang mau ikut. Nggak usah masuk kan? Enggak Takutnya ya takutnya salah ngomong gue. Oke, kalau Cindomati. Cindomati ya, kayak naga Cindomati. Saya manggilnya gimana? Kakek. Ya. Oke, kakek, selamat malam. Alasannya kakek ngasih memberikan ini ke Nopri itu apa? Gitu. Kata beliau adalah orang yang sebagai perantara pertama wajib katanya diberi, tapi akan diberikan lagi kepada orang yang selanjutnya. Oh gitu. Saya Jadi sebagai perantara pertama. jadi nggak selamanya tidak bukan milik kamu ya? Bukan. Bakal ada pemilik terakhirnya. Oke guys, kita kembali lagi di Indigosaholic, channelnya para penakut yang suka cari hantu. Kita mau mereview sebentar gitu tentang video kita yang barusan kalian lihat. Nah, mohon maaf sebelumnya karena kita kan kejadian kemarin itu sempat terpotong gitu karena ada apa namanya Satu insiden entah itu kerusakan atau gangguan apa nggak tahu juga. Nah makanya kita mau lebih membahas lagi tentang temuan kita, barang temuan kita mau dibahas lebih lanjut. Mana barangnya Pi? Ini. Oke, nah coba dideketin lagi lebih jelas. Oke. Nah boleh diceritain lagi ini apa namanya apa gitu, dari siapa, kemudian kenapa dikasih gitu. Awal mula saya bisa dapat senjata ini dan kita tahu lokasi senjata ini ya, Trisula ini namanya Trisula ya, Trisula dari kerajaan Majapahit, yang nama Trisulanya adalah naga Cindomati, yang sebenarnya ini adalah 3, tapi karena dari pakai 1 kan lepas, jadinya tinggal 2 oleh Raja Majapahit. Ini sebuah peninggalan Raja Majapahit yang berada di satu wilayah kemarin yang kita eksplor kemarin kan. Jadi awal mulanya saya bisa ketemu senjata ini, saya kan lagi duduk di pinggir sawah itu kan, ketemulah sama kakek-kakek yang bersorban. Nah, beliau yang menunjukkan di mana arah dan tempat lokasinya ada benda ini kan. Terutama benda ini juga kan awal mulanya tuh sebagai tameng atau penjaga wilayah tersebut yang kita eksplor kemarin. Nah, jadi udah banyak sih sebenarnya yang mau ngambil Trisula ini, tapi karena memang bukan yang bukan orang yang berhak atau bukan yang diwariskan, nah, jadi dia nggak bisa ambil udah berapa kali. Nah, dan alhamdulillahnya semalam saya cuma sebagai perantara ya, perantara pertama, bukan pemiliknya gitu loh. Nanti kan masih ada pemiliknya lagi, nanti yang pemilik kedua nanti itulah pemiliknya yang aslinya, yang ahli warisnya lah. Jadi jangka waktu dari perpindahan itu kira-kira perpindahan berapa? Untuk ahli warisnya gitu. Kurang tahu juga sih. Tahu juga ya? Karena kita kan belum tahu siapa yang mendapatkan, kan belum tahu kita. Kalau misalkan ini udah ada waktunya gitu ya, waktunya tiba-tiba hilang atau gimana? Nggak akan ada tanda-tanda ini lagi, tanda-tanda seperti mimpi atau maksud gitu. Datang ke saya gitu kan, nanti orangnya datang sendiri nanti. Oh gitu. Si ahli waris yang kedua tadi. Oh gitu. Boleh dipegang? Boleh. Ini bentuknya memang ini ada kayunya atau memang pure seperti ini gitu? Pure seperti ini. Seperti Dan ini. dia bisa membesar ya, bisa membesar. Ini kan sosok dia kalau dia lagi off misalnya kan, kalau dia lagi on, misalnya lagi dia berfungsi digunakan, itu akan membesar seperti berapa meter gitu. Besar. Ini kira-kira kamu kalau mau pakai gitu gimana nih? Misalkan bisa berubah jadi besar? Iya, tapi dalam keadaan yang ini ya, tanda kutip dalam keadaan yang mendesak. Dia tidak bisa digunakan langsung sembarangan gitu ya? Nggak bisa. Oke. Dari kerajaan Majapahit. Memang dulunya dipakai sebagai istilahnya kayak tameng sebuah lokasi gitu loh. Itu memang sengaja ditanam gitu ya. Kadipaten dulu kan, di situ kan ada kadipatennya, tapi kan karena ada tergerus ini kan kita nggak tahu kan, hilang nggak rata.
Selain ini kira-kira di tempat kita untuk ngambil itu masih ada nggak? Masih ada sih, ada kayak pecut ya, pecut. Sahabat itu, pecut itu di sana masih ada satu. Masih ada ya. Keren banget guys, tuh lihat. Berat loh. Ini dari apa sih, Pi? Ini kayaknya lagi dari kayak kuningan ya. Kuningan sebenarnya, kuningan atau Kayak kuningan. besi gitu, kayak besi. Oke, nah sedikit pertanyaan nih, Pi. Kalau kita mau misalkan seperti ini untuk menarik-narik barang atau mengambil barang-barang seperti ini tuh gimana prosesnya? Apakah misalkan kita ke suatu tempat, ada barang nih kita ambil yuk gitu ya. Seperti itu, atau mungkin butuh dengan proses atau ritual apa gitu? Untuk mendapatkan benda seperti ini itu nggak bisa langsung pure langsung datang ke lokasi terus langsung ambil cepat nggak bisa. Benda ini sudah ada pemiliknya dan ahli warisnya sendiri. Jadi walaupun kamu memaksakan, dia nggak bakal bisa keluar. Oh, jadi barang-barang seperti ini itu tidak bisa ya kita mau ngambil sembarangan, nggak bisa gitu kan. Harus, karena ada penunggunya tadi, harus ada persetujuan dari yang si pemiliknya itu. Iya, benar. Harus ada prosesnya lah, proses tersendiri. Prosesnya itu kan istilah petunjuk dari mimpi atau petunjuk dari yang lain gitu lah, tanda-tandanya, ada tanda-tanda. Oke, nah jadi udah agak segeran nih guys, habis mandi, tadi belum mandi ya. Belum mandi, jadi lanjut mandi dulu. Mandi dulu, pulang kerja soalnya. Oke, Pi, lanjut. Jadi ketika kita seseorang menarik benda seperti itu tidak bisa sembarangan gitu ya. Iya, harus melalui proses. Harus melalui proses gitu. Nah, ritualnya itu kayak gimana sih, Pi? Ritual? Apakah bukan ritual sih bahasanya, kita kan itu petunjuk lah ya, petunjuk. Jadi nggak sembarangan orang bisa mendapatkan sebuah benda atau sebuah pusaka yang peninggalan dahulu kala gitu kan ya. Jadi mereka itu akan datang sendiri gitu loh, tanpa kita harus mencari. Jadi benda itu akan datang sendiri atau akan ada petunjuknya yang buat kita untuk mengambil benda tersebut. Jadi udah ada petunjuknya sendiri, dan entah itu kita lagi di lokasi mana, misalnya kita lagi duduk atau lagi di ruang tamu atau dimanapun itu, pokoknya akan ada petunjuk sendiri atau lewat mimpi gitu kan. Nah, selain benda tadi itu ya, Trisula, ada nggak benda lain yang pernah kamu ambil gitu? Bukan kamu pernah dikasih sama beliau-beliau itu? Banyak sih benda-bendanya, tapi kan nggak semua benda itu mau dieksplor atau diperlihatkan ke media ya. Soalnya kadang tiap kodam yang menunggu benda tersebut tidak mau diliput atau diketahui orang banyak gitu kan. Karena kan mereka takutnya akan ada yang merebutkan mereka gitu. Gitu. Boleh nggak disebutin satu aja? Pernah ngambil apa? Pernah dikasih apa? Pernah dikasih ini yang boleh yang boleh dikasih tahu gitu. Ini contohnya buat kaum Adam ya, buat ini itu Semar Mesem pernah. Semar Mesem udah berapa kali Semar Mesem. Kalau untuk Semar Mesem sih nantilah kapan ada waktunya, kalau ada sempatnya nanti bisa diekspor, kita kasih tahu ya kalau benda yang itu udah dapat lagi gitu. Kalau juga pernah keris besar itu ya? Keris besar itu kan, tapi nggak bisa diliput, nggak boleh ditunjukin. Nggak boleh tunjukin karena mereka nggak mau terlalu banyak orang yang memperebutkan gitu. Oke, nah itu guys, jadi pembahasan kita atau review tentang video kita kemarin tentang itu penarikan benda ya, penarikan benda, pusaka peninggalan yang Nah, mungkin nanti next time lagi kita akan coba untuk meliput lagi ya proses penarikannya kalau bisa gitu kan. Karena nggak bisa setiap hari juga ya ngambilnya ya. Nggak bisa, harus ada waktu tertentu dan ada petunjuknya tersendiri. Ya. Kalau nggak ada petunjuknya, meskipun itu kita tahu tempatnya ya belum tentu bisa diambil ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah nonton, sudah mampir ke channel kita. Terima kasih. Jangan lupa untuk supportnya dengan cara apa? Like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa menyalakan aplikasi loncengnya agar kalian tahu video terbaru tentang kami, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten yang seru lainnya. Oke, terima kasih sudah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.